bulan ini belajar jualan lewat Tokopedia, ternyata mudah juga. Sangat mudah. Nah, pertanyaannya bagaimana dunia pendidikan mengantisipasi hal itu? Ya, ini ditambah pandemi ini kelihatan di sini ya, dalam gambar ini ya. Turisme ya, pariwisata itu jeblok sekali ya. Meskipun ini tidak bisa dikatakan akan bisa tergantikan ya. Demikian juga otomotif ya, konstruksi ya. Di tengah-tengah itu yang edukasi itu tengah-tengah, kuning ya. Kuning artinya ya mungkin di bawah 50% sedikit lah ya. Ke depan ini pertanian makin baik ya, ICT makin baik, medical supply services itu masih makin penting ini ya. Potensial winners mereka. Kalau yang tadi yang edukasi juga termasuk potensial loser. Tadi edukasi orang bisa belajar online. Jadi untuk apa orang harus bikin sekolah, bayar gedungnya aja mahal ya. Jadi nanti banyak sekolah itu akan meniru ruang guru ya. Atau kalau di internasional itu ada University of People ya. Sekolah nggak punya universitas ya, dia memberikan gelar juga. Saya nggak tahu di Indonesia diakreditasi apa enggak, itu nggak tahu saya. Kalau sekolah S1 di University of People itu kalau mau ujian baru bayar ya. Kalau nggak ujian, nggak ingin dapat degree, nggak ingin dapat ijazah, nggak usah bayar ya. Nah ini contoh betapa ada yang dipercepat dengan adanya pandemi ini ya. Dan kita bisa bayangkan bahwa suatu hari nanti akan terulang nih. Ini krisis tahun 1930 ya. Orang pada. Nanti ini kalau dulu yang antri ini ya, itu kan buruh-buruh ya. Nanti yang antri ini banyak tenaga akademis nih ya. Sarjana S2, S3 antri ini. Kenapa? Pekerjaannya sudah terdisrupsi ya, terdisrupsi. Apa sekolahnya dulu? Wah, sekolahnya dulu sarjana sastra ya. Misalnya ini saya enggak menganggap remeh sarjana sastra ya. Cuma kalau dia pekerjaannya translator, tergantikan oleh IT ya, oleh IT. Atau dia apalah yang lain ya. Sarjana arsitektur kan sekarang banyak sistem yang bisa dipakai rancang rumah ya, sebagai hitungan biaya ya, tinggal masukin saja Anda punya tanah berapa besar, kemauannya apa, nanti dibuatkan oleh sistem itu. Ya luar biasa. Jadi arsiteknya di mana ya? Wallahu a'lam, nanti harus sekolah lagi tuh, nyari yang lain. Nah, saudara sekalian, ini ada satu diagram yang menarik ini ya. Jadi X itu menunjukkan bagaimana suatu pekerjaan itu semakin ke kanan semakin kompleks, semakin ke kiri semakin rutin. Dan yang ke bawah itu semakin berorientasi mesin, semakin ke atas semakin berorientasi manusia. Kita akan lihat ini bahwa di kuadran 1 ya, kiri bawah, itu semakin rutin, semakin mesin, itu pasti hilang tuh. Tenaga manusianya akan hilang gitu. Ya. Termasuk yang akan hilang itu adalah sopir. Ini sekarang banyak orang menyangka revolusi industri keempat itu membuka lapangan kerja untuk banyak sekali sopir ya, sopir Grab ya, sopir Gojek ya. Itu suatu hari nanti itu akan tidak diperlukan lagi. Sekarang sudah tersedia motor yang bisa self balancing dan menggunakan AI ya, tenaga kemampuan 4.0 yang membuat motor itu bisa bergerak sendiri ya. Jadi kalau sekarang naik ojek itu hanya bisa sendiri ya, satu orang, nanti bisa 2 orang ya. Jadi suami istri nggak perlu pisah ojek gitu kan. Ya. Kalau sekarang kalau suaminya bisa bawa motor ya, dia nyari 2 ojek, nanti sopir ojek yang satu suruh pindah ke boncengan sopir ojek yang lain gitu kan. Dia boncengin istrinya. Tapi nantinya nggak perlu gitu ya. Bahkan motor itu nggak bisa dicuri. Kalau dicuri nanti motornya bawa sendiri pencurinya ke kantor polisi. Bisa ya. Ini kuadran 1. Kuadran 2 itu karena kompleks masih perlu manusia ya. Tapi nanti manusia ini juga semakin sedikit dibutuhkan ya. Nah, kuadran 3 itu yang saya kira tidak akan hilang. Itu pekerjaan-pekerjaan yang memang kompleks dan kreatif ya. Kreatif. Atau perlu sentuhan manusia juga ya. Nah, itu nanti di slide berikutnya ya. Ini sangat memerlukan manusia. Ini nggak akan hilang, skill-skillnya nggak akan hilang. Atau kuadran keempat itu pun rutin ya, tapi perlu manusia. Misalnya apa? Misalnya jadi imam masjid ya. Anda mau nggak? Imam masjid itu kan sholat itu kan rutin ya, baca Fatihah, itu rutin itu. Tapi Anda mau nggak sholat diimamin sama robot ya? Robotnya pasti hafal Quran. Ya.
tidak mungkin batal dia, mau dia robot ya. Nah, tapi kan nggak bisa ya, nggak sah ya. Atau kalau kita bicara imam, bicara juga boleh nggak seorang bupati atau seorang gubernur itu robot gitu ya? Dia cerdas sekali dia, wah kalau main catur nggak ada yang bisa ngalahin dia, itu misalkan begitu. Ya, tapi robot mau nggak ya? Nah ini ya, jadi prosesi yang aman di era 4.0 itu adalah yang tidak bisa dibuat algoritmanya, yakni yang melibatkan kreativitas dalam problem solving yang kompleks tadi ya. Kompleks nggak bisa ya. Jadi profesi seniman itu termasuk nggak bisa ya. Nah, cuma ada yang butuh apa enggak ya. Tapi kalau peneliti jelas nggak bisa dikan. Kecuali kalau penelitinya peneliti abal-abal ya. Peneliti hanya mengejar Scopus lah, itu bisa mungkin. Tapi kalau yang kreatif nggak bisa ya. Kemudian profesi yang melibatkan kecerdasan emosi ini, meskipun dia rutin ya, melayani anak, melayani orang tua, orang sakit. Jadi profesi nurse misalnya, itu mungkin nggak akan hilang. Ya mungkin terbantukan dengan beberapa alat robot, tapi nggak akan hilang. Kemudian profesi yang melibatkan kecerdasan sosial, ya, penggiat LSM ya, atau diplomat, atau negarawan ya. Jadi kalau bupati kok kerjanya cuma jadi mesin pemberi stempel ya, mesin pemberi izin, bandar izin, ya, bandar perizinan, atau sekedar membuka acara dia mendamaikan warganya yang konflik, itu enggak ya. Nah, terakhir adalah profesi imam masjid ya, mengurus jenazah itu enggak akan tergantikan. Nah itu saudara sekalian. Jadi kalau kita melihat profesi yang aman di era 4.0, kita melihat bahwa di sini peran agama itu penting ya. Kenapa? Karena teknologi hanya membuat hidup semakin mudah, tetapi agama membuat hidup jadi terarah dan berkah ya. Nah, jadi Islam itu adalah the sources of guidance minal huda wal furqan ya. Jadi ini sumber hidayah ini ya. Nah, jadi menjadi tugas sejarah umat Islam untuk menyelamatkan dunia ketika menghadapi disrupsi untuk umatin ukhrijat lin. Umat terbaik itu tak murung terbaik, tinggi meskipun teknologinya paling terbaik. Dan sebaliknya ya, pada saat yang sama agar bisa efektif menyuruh manusia berbuat ma'ruf dan mencegah yang munkar, sekaligus mengajak beriman kepada Allah, dia harus terbaik ya. Nah, ini itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mungkin nanti lebih gayeng lagi dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.